Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, yang benar-benar di sini adalah channel saya. Di kesempatan video kali ini, saya ingin menceritakan kronologi kejadian akun Gmail saya yang telah dibajak selama 1 tahun. Dan alhamdulillah pada kesempatan September 2022 akun saya sudah bisa dikembalikan. Bagaimana kisahnya untuk mengembalikan akun tersebut, yakni akan saya ceritakan di kesempatan video kali ini. Baik, tentunya kehilangan barang atau kehilangan data adalah sebuah musibah. Pasti yang dirasakan adalah kesal, sedih. Saran saya adalah tetap tenang, tetap qanaah, menerima apa adanya, dan lakukan langkah-langkah ini. Saya hanya sekedar sharing untuk lebih berhati-hati lagi kepada teman-teman yang lain, baik itu pengguna YouTube ataupun pengguna media sosial. Karena ketika kita sudah kehilangan Gmail, maka kita kehilangan semua akun-akun yang tertaut daripada Gmail tersebut. Ceritanya pada tanggal 3 Oktober 2021, ada yang mencoba login di akun. Kemudian dari perangkat tersebut dia menggunakan lokasi Amerika Serikat. Ketika saya klik mencoba login ini, saya klik bukan atau jangan izinkan masuk, sandi tidak berfungsi. Sandi sudah saya ganti, ternyata semua akun sudah di logout oleh si pembajak. Dan parahnya adalah verifikasi langkah yang dinyatakan oleh Google ini sebagai keamanan yang berlapis, ternyata ini nggak ada gunanya atau tidak berfungsi. Kemudian pemberitahuan yang lain sudah saya lihat di pesan-pesan Gmail dan juga Google tidak bisa dibuka. SMS atau di nomor handphone ponsel saya, di situ ada kode verifikasi masuk dari Google yang dimana saya tidak memasukkannya. Setelah pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, benar-benar saya merasakan kesedihan, kebingungan, dan yang jelas ini sangat luar biasa pusingnya. Karena bagaimanapun di dalam Google Drive tersebut terdapat KTP, KK, foto selfie saya, nama ibu kandung, dan juga data-data yang lain. Dan payahnya ketika saya melihat channel Bapak Polisi Elang Maut Channel, di situ sudah diceritakan runtutan bagaimana kondisi ketika kita kehilangan data. Dan yang paling saya pusing adalah bukan hanya sekedar Gmail atau YouTube-nya kita bisa bikin lagi, tapi kalau sudah data kita yang hilang, ini berbahaya. Data pribadi yang hilang saat Google Drive atau Gmail tersebut dihack, kemudian akun yang tertaut di dalam Gmail melainkan adalah Facebook, YouTube, Instagram, dan juga akun-akun yang lain. Ini sama sekali nggak bisa dibuka ketika kita sudah kehilangan Gmail. Langkah saya saat itu, ketika saya sudah mentok dengan cara-cara yang disarankan dari channel-channel YouTube teman-teman yang sudah saya pelajari satu persatu, kemudian saya mulai berkonsultasi kepada pelaku langsung, atau saya mend-DM satu persatu daripada channel tersebut. Juga mentok tidak ada yang bisa menangani, tapi terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman, pada guru-guru saya yang sudah ikut membantu sejak 2021 bulan Oktober sampai hari ini. Alhamdulillah bisa kembali. Artinya kehilangan data ini yang bisa mengembalikan adalah diri kita. Kuncinya adalah bersabar, tetap tenang, dan juga full senyum. Yang berada di Surabaya, terima kasih bro, yang telah waktu malam saat kejadian dibobol akun itu, dia selalu mendampingi saya, membantu saya, sehingga ketika malam waktu itu langsung saya telepon dan mengarahkan dengan saya memegang PC dan juga handphone atau ponsel saya. Yang pertama kali yang dilakukan adalah tentang bagaimana untuk mengalihkan atau mengganti Gmail itu di akun-akun yang ada banking mobile ya. Baik di situ Bimo, baik di situ rekening Genius dari BTPN, dan yang berhubungan semua tentang finansial kita atau rekening bank tabungan kita. Di situ langsung kita keluarkan, alhamdulillah bisa. Dan hanya satu yang waktu itu betul-betul tidak bisa kita selamatkan adalah Facebook. Ketika semua sudah diganti, saya meminta tolong kepada adik saya, dan dia jurusan informatika juga. Saya minta tolong kepada dosennya, ternyata sama sekali gak ada hasil, artinya tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian dari teman saya yang ada di Malang, juga ada di Semarang, ada di Jogja, sampai Jakarta, sempat saya tanyakan, konsultasikan ini kepada
Mas Odi, kasus ini termasuk kasus yang baru dan beliau sendiri juga belum pernah mengalami hal tersebut. Saya harap juga jangan sampai terjadi pada kita. Cukup saya saja yang menjadi pengalaman atau korban, yang lain jangan. Dan saya japri lewat WhatsApp untuk hal tersebut. Ternyata di UN waktu Festival Banjar itu akunnya juga sempat dibobol. Ternyata setelah saya 1 minggu kemudian itu juga mereka kena. Dan itu akun kampus, kalau saya akun pribadi. Mau lapor kepada siapa? Dari pertama kali saya kehilangan data tersebut, saya menuju ke galeri IM3 karena nomor saya IM3. Kemudian di situ tidak ada hasil. Untuk mengecek apakah nomor saya di-cloud, bisa di-cloning, apakah iya atau tidak, ternyata galeri sendiri tidak mampu untuk melacaknya. Kemudian saya menuju ke kantor rekening bank BTPN. Ternyata sampai proses yang sangat ulet, bahkan direktur utama pun turun tangan. Saya masuk di ruang VVIP, di situ ada 5 orang, kemudian sharing dengan apa yang saya alami. Dari kelimanya, ternyata sampai direktur utamanya juga pusing, nggak bisa menemukan solusi. Akhirnya di situ saya tidak meminta untuk mencabut rekening saya, cuma saya ingin memastikan bahwa bagaimana nanti ketika saya lanjutkan menggunakan rekening BTPN, sedang Gmail saya yang hilang, tiba-tiba ada orang yang berhutang atau mengambil uang dari situ, tidak ada yang bertanggung jawab. Apakah pihak rekening bank ini bisa memastikan keselamatan saya atau tidak? Ini PR yang sangat besar. Ternyata lebih aman adalah dicabut. Ketika sudah saya cabut, saya langsung menuju ke screen. Nah, di Kapolres itu kita ada teman, kebetulan dari teman-teman yang bisa memasukkan saya untuk membuat laporan ini. Kemudian apa sih khawatirnya dari step 1, pos 2, pos 3 sampai menuju ke ruang screen ini selama 2 jam lebih kita sharing. Di situ yang saya khawatirkan adalah ketika data pribadi saya yang disampaikan oleh Elang Maut channel dari Bapak Polisi adalah jangan sampai kita menjadi korban kehilangan data yang mana bisa merugikan diri kita. Resiko atau kekhawatiran saya yang pertama adalah yang jelas daftar SIM card bisa, karena KTP saya sudah hilang. Jadi kita bikin nomor SIM card itu, nomor baru dari provider apapun, ini bisa dengan menggunakan KTP. Kemudian yang kedua, pinjol. Ini yang berbahaya. Pinjaman online, siapa yang mau bertanggung jawab ketika kita ngopi enak-enak di rumah, istirahat, kemudian ada orang datang nagih hutang, siapa yang mau bayar? Ini yang bikin saya pusing. Kemudian yang ketiga, dari data tersebut pribadi yang hilang ini bisa buat untuk masang internet, kita nggak gunakan tapi kita yang bayar, berbahaya juga. Kemudian pinjam kartu kredit online. Kartu kredit online ini hampir sama dengan pinjol, namun dia dicetak menggunakan kartu di mana di situ menggunakan data pribadi saya, sedangkan saya sama sekali tidak menggunakan. Siapa lagi yang bertanggung jawab? Kemudian yang berbahaya lagi, tak kalah penting adalah check-in hotel. Ini bisa digunakan dengan data. Kemudian paspor palsu bisa, kemudian jual beli online bisa, menteror foto, video, SMS dan lain-lain melalui media sosial, jual beli narkoba, sabu-sabu. Kemudian yang 10 adalah menyadap HP atau PC dari data-data yang hilang tersebut. Nah, di sini sudah saya pelajari betul, ternyata singkatnya dari Skrim sendiri tidak bisa menangani kasus hal ini. Jelas saya bukan siapa-siapa, dan jelasnya kehilangan data ini adalah kasus kedua setelah di Bogor, dan yang kedua adalah saya yang ada di Jawa Timur. Kasus baru yang sama sekali belum pernah terjadi di nasabah-nasabah yang lain. Terjadi dikarenakan dugaan. Bagaimana akun saya bisa hilang? Mungkin bisa jadi trash atau kecerobohan saya, atau kelalaian, ketidaktahuan saya, atau juga keingintahuan saya di website, Facebook, ataupun akses lain-lain dari daftar download di aplikasi non-Play Store. Seperti yang sudah pernah saya alami di handphone saya adalah saya pernah menginstal aplikasi non-Play Store, yakni dengan menginstal N-Track, kemudian FL Studio, KineMaster, atau juga bisa salah klik dalam mengoperasikan Android ataupun Cell ataupun PC saya. Itu semua bisa terjadi. Tetap bagaimanapun yang bisa mengembalikan adalah diri kita sendiri, karena diri kita lah yang tahu bagaimana proses akun itu bisa hilang. Pada kesempatan September 2022, 1 tahun yang lalu,
saya bisa mengembalikan lagi channel ini, langkah-langkahnya untuk dapat memahami bagaimana cara kita mengamankan akun. Ringkasnya, dalam koordinasi saya dengan Scream, tidak ada kata yang aman untuk menggunakan elektronik. Apapun itu, tidak ada jaminan keamanan. Karena bagaimanapun, progres ke depan selalu berkembang, selalu berubah-ubah, dan kita harus update, continue untuk memahami bagaimana perkembangan media sosial dan juga peraturan-peraturan kejahatan-kejahatan online yang lain ini bisa kita antisipasi. Sekali lagi terima kasih, saya juga sampaikan kepada guru-guru saya dan semua teman-teman yang sudah membantu, termasuk channel Angklung Merah yang selalu mendampingi saya dari awal sampai akun ini bisa kembali. Dari berbagai channel YouTube yang sudah saya lihat, satu poin penting yang harus dipahami adalah bahwa ternyata Google bukan manusia, jadi bukan ada kantornya. Saya sempat mencari kantor Google Indonesia, ternyata juga nggak ada. Artinya dia nggak ngurusi tentang perdataan. Dan ternyata Scream sendiri juga menyampaikan Google ini adalah sebuah mesin atau berangkas data, yang dimana di situ kita nggak bisa berbicara tentunya dengan mesin. Rata-rata channel YouTube atau Gmail yang dihack adalah digunakan oleh penjahat untuk akun Bitcoin. Nah, yang tahu Bitcoin ini, biasanya tanda-tanda akun yang digunakan Bitcoin ini adalah ketika kita buka channel, dia akan muncul logo C, kemudian baru profil kita. Biasanya seperti itu. Dan kemarin juga sudah saya cek, setelah akun saya dapatkan kembali di Opera Mini, di situ ada bahasa-bahasa tentang crypto wallet. Ini adalah jelas digunakan untuk Bitcoin. Jadi bukan masalah subscribernya, bukan masalah siapa. Yang paling kita bisa ingat-ingat adalah apes tidak ada di tanggalan. Dan tentunya kita harus bersabar ketika kita mengalami musibah, walaupun itu sama sekali tidak kita inginkan. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu. Semoga tidak ada kejadian seperti ini menimpa kita lagi. Tetap full senyum, tetap bersabar, semua ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.